Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang konsep hukum halal dan haram dalam Islam yang sangat penting untuk dipahami oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Baik, di kelas 6 bab 4 Ibu akan menjelaskan tentang hukum halal dan haram. Namun sebelumnya Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajaran daripada hukum halal dan haram, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan definisi halal dan haram. Kedua, peserta didik mampu menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Dan yang keempat, peserta didik mampu menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan jelaskan pengertian halal dan haram ya. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan dan diizinkan dalam ajaran agama Islam. Kemudian haram adalah sesuatu yang dilarang dan tidak diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Seperti dijelaskan di dalam Al-Quran tentang makanan yang halal, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil halalang thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya dia bagimu merupakan musuh yang nyata. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan juga tentang hukum halal dan haram. Hukum halal dan haram dalam Islam bersifat satu, tegas, yaitu halal dan haram ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan dalam Al-Qur'an serta hadis Nabi. Kemudian yang kedua, mengandung hikmah. Hal-hal yang dihalalkan baik untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kehidupan manusia. Sedangkan hal-hal yang diharamkan dapat membahayakan manusia. Dan di sini juga terdapat dalam hadis, halal itu jelas dan haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau meragukan. Nah, di sini Ibu akan sajikan beberapa contoh makanan halal dan haram, yaitu contoh makanan halal seperti makan makanan yang baik, yang bersih, seperti nasi, sayur, buah-buahan, dan daging hewan yang disembelih sesuai syariat Islam.
Kemudian contoh makanan yang haram, yaitu memakan makanan yang diharamkan seperti daging babi, bangkai, ataupun minuman yang memabukkan ya, atau yang mengandung alkohol. Nah, kemudian di sini ada sebab-sebab halal dan haram ya, yaitu sesuatu yang dinyatakan halal atau haram karena sumbernya, misalkan makanan atau minuman yang berasal dari bahan yang baik adalah halal, sedangkan yang berasal dari bahan najis adalah haram. Kemudian cara memperolehnya, seperti barang yang diperoleh dengan cara jujur dan halal adalah halal, sedangkan yang diperoleh dengan cara curang atau mencuri adalah haram. Kemudian di sini dampaknya ya, hal-hal yang membahayakan tubuh, akal atau moral seperti narkoba misalnya dan alkohol adalah haram. Nah, kemudian sekarang ada penerapan ya, atau prinsip dan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu yang bisa kita terapkan dalam makanan dan minuman. Yang pertama adalah memilih makanan yang memiliki label halal tentunya ya. Kemudian menghindari makanan yang diragukan kehalalannya. Dan yang kedua, dalam pakaian. Misalnya memakai pakaian yang menutup aurat dan tidak berasal dari bahan haram ya. Contohnya seperti kain sutra bagi laki-laki. Kemudian yang ketiga, di sini dalam perilaku ya atau perbuatan, yaitu seperti bersikap jujur dan amanah dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian menjauhi perilaku yang diharamkan seperti mencuri atau menyakiti orang lain. Baik anak-anak ibu yang soleh dan soleha, cukup sekian yang dapat ibu sampaikan. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.